Leonardo. Ingin menyampaikan komplain terkait pembayaran proyek yang belum juga diterima. Ini bertanya. Jadi gini Bu, mau pengiriman sudah saya selesaikan minggu lalu, tapi belum ada pembayaran yang masuk. Gimana nih Bu? Baik, jadi gini Pak Leo. Kami baru bisa proses pembayaran setelah laporan penerimaan barang itu sudah lengkap, karena masih ada dokumen yang perlu disahkan. Sudah berapa kali urusan ini dibicarakan, tapi belum juga tuntas. Kalau begini terus mungkin harus kita selesaikan aja di pengadilan. Jadi gini Bu, kalau menurut saya sebelum ke pengadilan itu kita selesaikan dengan cara lain Bu. Jadi cara ini yang lebih mudah gitu. Jadi rahasia, menjaga nama baik perusahaan juga Bu. Gimana? Maksudnya cara apa Bu Gea? Caranya tuh semacam ini Bu, kalau bisa dibilang arbitrase itu sama dengan tidak jauh dari mediasi ya. Cuman kalau arbitrase itu khusus untuk penyelesaian sengketa dagang. Jadi lebih efisien, lebih rahasia juga kan. Kita nggak mungkin lah kita rame-rame ya, perusahaan kita juga malu gitu ya Bu ya. Gimana Bu, kita coba aja cara itu. Arbitrase adalah cara menyelesaikan sengketa perdata di luar pengadilan melalui pihak netral yang disebut arbiter. Prosesnya cepat, rahasia, dan hasilnya final. Itu yang di dalam lagi pada ngomongin arbitrase. Kira-kira arbitrase itu apa ya? Jadi begini Pak, arbitrase diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Para pihak menyerahkan sengketanya kepada arbiter, bukan ke pengadilan. Oh berarti nggak ada sidang terbuka kayak di pengadilan gitu ya? Benar sekali, ini sifatnya rahasia dan tertutup, sehingga nama baik perusahaan tidak tercoreng. Dan selain itu, arbitrase itu bersifat fleksibel. Kita bisa memilih sendiri arbiternya, tempat sidang, bahkan bahasa yang akan digunakan. Putusannya pun bersifat final dan mengikat, tanpa ada banding ataupun kasasi. Wah, kalau begitu jadi lebih hemat waktu dan biaya juga ya Bu. Oh, tepat sekali, karena prosesnya berfokus pada bukti dan kesepakatan, bukan pada prosedur yang panjang. Wah, kayaknya cocok banget nih buat urusan bisnis modern. Nggak ribet, tapi tetap resmi. Hebat ya. Kalau begitu perusahaan saya bisa langsung mengajukan arbitrase untuk masalah ini Bu. Bisa Bu, tapi biasanya harus ada klausul arbitrase di dalam kontrak. Ini contoh persyaratannya ya Bu. Klausul arbitrase menjadi dasar hukum agar sengketa bisa diselesaikan lewat lembaga seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Mas ya, saya Ivan Nur Maulidin dari BANI, Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Katanya Ibu Kania ya sama Pak Leonardo ada problem proyek ya. Betul Pak Ivan. Baik, jadi gini ya. Jadi arbitrase itu adalah penyelesaian sengketa dengan adil dan cepat. Jadi di sini tidak ada pihak yang menang ataupun kalah. Yang ada hanyalah putusan yang secara adil melalui bukti yang ada. Itu. Bagaimana prosesnya Pak Ivan? Apakah seperti persidangan biasa? Tidak sepenuhnya semuanya. Jadi dalam arbitrase ini, jadi para pihak ini bisa mengajukan permohonan. Jadi kesepakatan para pihaknya itu nanti menunjuk satu arbiter atau tiga paling banyak lah. Jadi sidang ini nanti dilakukan secara tertutup ya. Dan arbiter sendiri nanti memutuskan perkara paling lama 180 hari gitu. Oh, jadi selama 6 bulan sudah ada kepastian hukumnya ya? Benar, dan hasilnya dari arbitrase ini bersifat final dan mengikat. Jadi ketika ada salah satu pihak yang tidak
melaksanakan putusan, jadi bisa dimintakan penetapan eksekusinya itu ke pengadilan negeri, begitu. Nah baik, jadi mari kita coba simulasikan aja ya secara singkat dari Ibu Kania sebagai pihak pertama dan Pak Leo ya sebagai pihak kedua. Jadi silakan sampaikan dulu perkaranya masing-masing secara singkat gimana. Jadi gini Pak Ipan, kami itu menunda pembayaran karena laporannya itu belum lengkap. Sedangkan kami sudah merasa menyerahkan semua laporan, tinggal tanda terima. Baik, jadi setelah saya simpulkan dan setelah saya analisis berbagai berkasnya, kesimpulannya mungkin dari pihak Pak Leonardo ya diminta untuk menyelesaikan semua laporannya dulu. Sedangkan dari Bu Ikania ini nanti untuk pembayarannya 3 hari setelah laporan dari Pak Leo selesai semua. Mungkin gitu. Saya setuju dengan keputusan itu. Saya juga setuju, Pak. Nah baik, jadi dengan kesepakatan ini sengketa ini dianggap selesai ya secara damai. Jadi mungkin tidak ada sengketa yang lain begitu. Nah, begitu tuh contoh nyata bagaimana arbitrase dapat menyelesaikan masalah tanpa harus ke pengadilan. Selain lebih cepat, hubungan kerja juga tetap baik karena sifatnya kolaboratif, bukan saling menjatuhkan. Jadi kalau semua sengketa diselesaikan dengan cara seperti ini, kayaknya dunia bisnis akan jauh lebih damai. Kayaknya penting juga deh untuk selalu mencantumkan klausul arbitrase di dalam sebuah kontrak. Nah, saya setuju itu mulai sekarang. Kontrak kerja sama perusahaan harus ada klausul arbitrasenya tuh. Setuju juga tuh. Soalnya kalau misalnya nanti kita di masa depan ada masalah, kita udah tahu jalan keluarnya. Arbitrase bukan hanya sekedar alternatif, tetapi solusi hukum yang modern. Iya benar, karena yang dicari bukan siapa yang kalah atau yang menang, tapi bagaimana kerjasama bisa berjalan dengan baik. Daripada ribut di pengadilan, yuk kita kenalan sama arbitrase.